Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sesi kali ini, dan sesi yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab Lataifut fi Tafadul A'mal Shalihah pada bab yang ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan pada bab yang keempat. Sebelum itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahkan istiqomah dan dilimpahkan rahmatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meningkatkan derajat diri kita dan menerima segala amal perbuatan kita, kemudian menjaga kita dari kehidupan di dunia. Saya baca terlebih dahulu Rabi'an yang keempat, at-tafdilu fi mas'alatil uzlah wal khawf. Itu at-tafdil, mengutamakan. Masalah mengutamakan. Apakah lebih diutamakan kita mengutamakan fi mas'alatil uzlah atau khuld? Sendiri masalah menyendiri atau berhubungan dengan manusia. Al-uzlah itu maknanya ada mewujudil ittisal ma'ala. Jadi dia itu tidak mau berhubungan dengan manusia dalam hal. Kemudian al-khuldah, dia itu yang sering berhubungan dengan manusia. Jadi ada orang yang ketika ia sudah menjadikan dirinya seorang abid, ahli ibadah, itu kadang dia tidak mau berhubungan dengan manusia, bercengkerama dengan manusia dulu. Dia ingin menjadikan dirinya ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tapi karena pandangannya yang salah, dia itu sering menyendiri. Karena dia tidak paham ternyata ibadah itu bisa dilakukan oleh manusia walaupun dia sendiri, atau dia dilaksanakan dengan bersama. Itu banyak orang nih. Maka at-tafdil, lebih diutamakan mana? Di masalahil uzlah atau khuldah? Ini menyendiri atau al-khultah, berikhtilat. Kemudian su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan pertanyaan, halil afdal lisalik al-uzlah wal khultah? Apakah keutamaan untuk seorang yang mau menempuh jalan ibadah itu al-uzlah atau menyendiri, atau itu bercengkrama dengan orang lain? Fa'ajaba biqaulihi, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawabannya, fahadhil mas'alatu wa in kana an-nasu yatanaza'una fiha imma niza'an kulliyan wa imma haliyan, fa haqiqatul amri annal khaltah taratan takunu wajibat aw mustahaban wa syakhsul wahidu qad yakunu ma'muratan bil mukhalatah taratan wa bil infiradi taratan. Kemudian jawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahadzihil mas'alah, kemudian masalah yang seperti ini, apakah kita ini selalu menyendiri atau kita ini berhubungan dengan orang lain dalam ibadah. Wa in kana an-nasu yatanazza'una fiha, walaupun manusia manusia ini yatanazza'una fiha, mereka saling berdebat tentang masalah ini, imma niza'an kulliyan wa imma haliyan, imma niza'an kulliyan imma haliyan. Mereka berdebat, ada yang perdebatan mereka itu berupa perdebatan yang menyeluruh,
ataupun perdebatan yang tidak menyeluruh. Fahaqikatul amri, maka sesungguhnya sebenar-benarnya perkara itu anal khultah taratun yakunu wa takunu wajiban. Maka sebenarnya bahwa al khultah itu atau dia itu bercengkrama dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain beramai-ramai, tarotan takunu wajiban. Suatu saat itu akan menjadi wajib, bisa jadi menjadi wajib. Wa au mustahabah, bisa jadi suatu saat itu mustahab. Wa syakhsul wahidu, kemudian dan manusia itu seseorang itu qad yakunu ma'muratan bil mukhalatati taratan. Bisa jadi diperintahkan untuk ia bercengkrama dengan orang lain, wabil infaridi taratan, kemudian diperintahkan untuk bercengkrama dengan orang lain, dan di sisi lain diperintahkan untuk menyendiri. Maka dari itu jima'u dzalika anal mukhalata in kana fiha ta'awun 'alal birri wa taqwa fahiya ma'murun biha. Maka dari itu penggabungan antara keduanya ini anal mukhalata in kana fiha ta'awun 'alal birri wa taqwa, kalau seandainya mukhalatah itu bercengkrama dengan orang lain itu ada suatu ta'awun atau ada terjadi saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bahya ma'muratun bih. Maka dari itu khultah yang seperti ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fiha ta'awun 'alal ismi wal 'udwan fahiya manhiyatun anha. Dan adapun ketika mukhalatah ini ada ta'awun, ada saling tolong menolong, ada perkara yang membuat orang itu terjadi dan ismi wal 'udwan, ada tolong menolong dalam perbuatan ism atau dosa, wal 'udwan, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fahiya manhiyatun. Maka dari itu khultah yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Kan salinglah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan yang dilarang. Ismi wal 'udwan, perbuatan dosa, perbuatan udwan. Maka dari itu sebenarnya al-ikhtilat ataupun infirad al-ikhtilat, menyendiri atau bercengkrama dengan orang lain itu tergantung. Manusia tidak harus selalu bersendiri, tidak juga harus dia itu selalu berhubungan dengan. Dan suatu saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bercengkrama dengan orang lain ketika itu. Kemudian juga ada suatu saat kita harus menyendiri untuk memohon, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan misal-misalnya nanti akan dijelaskan pada kalimat setelahnya. Fal-ikhtilatu bil muslimina fi jinsil ibadah kasolatil khamsi wal jum'ati wal aidaini was salatil kusufi wal istisqa wa nahwu dzalika huwa mimma amarallahu bihi wa rasuluhu. Maka dari itu ikhtilat bil muslimin, berhubungan dengan sesama muslim, kita berhubungan dengan sesama muslim, bercengkrama dengan mereka dalam jinsil ibadah, dalam jenis ibadah, kas sholawatil khams, seperti sholat 5 waktu untuk laki-laki. Kita diperintahkan untuk kita beribadah beramai-ramai, bukan sendiri-sendiri. Betul. Kemudian seperti sholatul jum'ah wal aidaini wa sholatul kusuf wal istisqa, itu banyak sekali yang sholat yang diperintahkan kita untuk kita bersolat secara rame-rame, sholat bersama-sama gitu. Tidak sendiri-sendiri, tapi kita beribadah bersama-sama. Nah, maksudnya al-uzlah itu sendiri-sendiri, al-khultah itu bersama-sama. Seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Aidain, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholatul kusuf, kemudian sholat istisqa. Wa nahwu dzalika semua itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melakukan bersama.
berjamaah. Maka dari itu tidak bisa kita putuskan bahwa ibadah itu kita lakukan secara sendiri, menyendiri, atau kita itu bersama-sama terus dalam ibadah. Wa kadzalika al-ikhtilatu bihim fil hajj. Kemudian begitu juga al-ikhtilat, berhubungan bercengkerama dengan sesama muslim fil hajj, dalam ibadah haji. Bi ghusbil kufar, ketika berperang kepada manusia, memerangi orang-orang kafir, wal khawarij al-marikin, dan orang-orang khawarij al-marikin yang memang mereka memiliki akidah bahwa orang selain mereka adalah kafir. Wa in kanu a'immah dzalika fujaran, walaupun a'immah dzalika fujaran, walaupun a'immah pemimpin mereka fajir atau orang yang sering bermaksiat. Jadi kita dituntut untuk selalu taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu adalah seorang fajir. Kita ketika diperintah kita taat. Itu adalah akidah sunnah. Kecuali apa yang diperintah itu tidak la yuharrimu ma ahallallah subhanahu wa ta'ala wa la yuhallilu ma harramallah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang penting apa dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyuruh kita untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyuruh kita untuk mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Ketika dia berbuat maksiat itu adalah hakku, itu adalah perkaranya, itu adalah urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diturut untuk kita taat kepada ketika kita mau berperang. Kita bedanya kita sama Khawarij itu seperti itu. Jadi kalau Khawarij, hukum bagi mereka kalau ada orang yang melakukan kabair, perbuatan dosa besar, itu adalah kafir, maka tidak boleh taat kepadanya. Jika ada pemimpin dan pemimpin itu melakukan perbuatan dosa, maka dosa besar, maka orang ini adalah kafir. Dia selama-lamanya berada dalam neraka, maka tidak boleh ditaat. Maka dari itu Khawarij ini orang yang memerangi. Tapi kita tidak. Kadang ada seorang, kita berbeda dengan mereka, itu perbedaan. Nanti bisa dipelajari di bab tidak. Wa in kana fi tilkal majmu'ah fujar, walaupun di dalam majmu'ah tersebut ada seorang fujar ketika berjihad fisabilillah, kita taat. Itu tadi koreksinya, pokoknya pemimpin yang penting pemimpin tersebut tidak menyuruh kita untuk kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang dihalalkan. Itu kita taat. Itu akidah. Dan untuk penjabaran selanjutnya bisa nanti kita. Wa kadzalika al-ijtima'u alladhi yazdadu bihi al-'abdu imanan imma lintifa'i bihi wa imma linaf'ihi lahu wa nahwu. Begitu juga al-ijtima' yaitu berkumpul, alladzi yazdadu bihil 'abdu imanan, yaitu perkumpulan yang dimana dalam suatu perkumpulan itu menambah iman seorang hamba. Ketika kita berkumpul bersama teman-teman dan perkumpulan itu bermanfaat untuk kita dan untuk agama kita, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imma lintifa'i bihi wa imma linaf'ihi lahu. Bisa jadi dia itu memberikan manfaat kepada orang lain, itu mendapatkan manfaat dari lain. Panahwu dzalika, itu adalah ma'mur, itu adalah perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Wala budda lil 'abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsihi fi du'a. Tapi manusia itu, hamba kita juga harus ada suatu waktu, kita harus memiliki waktu untuk kita menyendiri
dengan diri kita, kita menyendiri untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrihi, kemudian berzikir. Ada suatu waktu yang harus kita miliki untuk kita berdoa, untuk zikir, wa sholatihi, untuk kita sholat, wa tafakkur, untuk kita bertafakur, wa muhasabah nafsi, untuk kita memuhasabah, wa islahi qalbihi, untuk kita memperbaiki hati kita, wa ma yahtasu bihi minal umuri allati la yusyrikuhu fiha ghairuhu. Dan segala sesuatu yang dikhususkan untuk perkara-perkara yang seharusnya kita tidak bersengkrama dengan itu. Jadi kita harus juga selain kita bersengkrama dengan orang lain dalam ibadah, bukan berarti kita bebas untuk selalu bersengkrama dengan orang lain. Kita harus juga memiliki waktu khusus, kita khususkan waktu itu untuk memanjatkan doa wa ta'ala, untuk kita berzikir, untuk kita bersolat, kemudian untuk kita muhasabah, dan untuk kita, dan memang itu tidak mungkin kita lakukan dengan kadang manusia seperti fahadhihi yahtaju fiha ila linfiradi binafsihi, maka perkara ini butuh untuk kita menyendiri dengan diri kita. Wa imma fi baitihi kama qala Tawus, bisa jadi kita lakukan di rumah kita sebagaimana qala Tawus, ni'mas saumatur rajuli fi baiti, sebaik-baik saumi'atur rajul, sebaik-baik, iya gimana, saumi'ah itu saumi'ah yang terjemahkan itu adalah rumahnya, yakufu fiha basarahu wa lisanuhu imma fi ghairi baitihi. Yakufu, dia itu bisa melindungi matanya dan lisannya daripada ia di luar. Jadi manusia itu kadang memiliki, ketika ia menyendiri di rumah, ia bisa mengeluarkan segala sesuatu. Ketika ia menyendiri di rumah, ia mengeluarkan segala sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada, dan ia yang mana ia tidak bisa lakukan jika di luar rumah. Wakhtiyarul mukhalatah mutlaqan khata. Maka dari itu ikhtiar mukhalatah, kita memilih untuk kita bersengkrama dengan orang lain secara mutlak, itu adalah sesuatu perkara yang salah. Wakhtiyarul infirati mutlaqan khata. Begitu juga ketika kita memilih untuk kita selalu menyendiri dalam berzikir dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang khata. Maka dari itu sebelum bab ini sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu itu bisa kita jadikan ibadah. Wa amma miqdaru ma yahtaju ilaihi kullu insanin min hadza wa hadza wa ma huwa al-asl lahu fi kulli han fa hadza yahtaju ila nazar khassa kama taqaddama. Maka dari itu ketika kita mau berpikir apakah ketika kita mau menimbang banyakkan mana ikhtilat atau memperbanyak infirad, maka dari itu setiap manusia itu memiliki miqdar sendiri-sendiri, memiliki ukuran sendiri-sendiri yang bisa diukur oleh dirinya sendiri. Dari itu mungkin bab yang kita selesaikan pada sesi kali ini, bab yang keempat, intinya bahwa ada dua masalah. Apakah kita selalu menyendiri, ataukah kita bercengkrama dengan orang. Kemudian, dan tidak semua ibadah itu kita lakukan sendiri, dan tidak semua ibadah itu kita harus lakukan secara berjamaah. Dan bagaimana miqdarnya, ukurannya, manusia itu memiliki dan bisa melihat dirinya. Apakah ibadah ini bisa muhasabah, berapa waktunya, kan orang itu bisa tahu dalam diri sendiri. Itu yang dapat kami sampaikan pada bab yang keempat. Akhirul kata. Kita akhiri dan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya pada bab yang kelima. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.